Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ari Naftali dan Pak Syafrizal serta teman-teman sekalian yang berbahagia pada hari ini. Di sini saya Tommy Nugroho, Alfizar Handika, Audila Nayundiani akan menjelaskan tentang penambangan emas dengan sistem urat atau pada endapan epithermal loss fluidation. Untuk pemaparan hari ini akan dibagi menjadi 4 aspek, yaitu pendahuluan, geologi dan proses pembentukan endapan, konsep penambangan pengolahan, serta penutup. Langsung, Audi. Selamat pagi Bapak dan teman-teman, perkenalkan saya Audi 1211938 akan mempresentasikan tentang bab 1 pendahuluan. Jadi di bab 1 itu ada deskripsi umum komoditi emas epithermal loss fluidation di genesa emasnya. Jadi emas itu adalah logam yang memiliki sifat lunak dan mudah ditempa. Kekerasannya itu sekitar 2,5 sampai 3 mos. Lalu berat jenisnya itu tergantung pada jenis kandungan logam lain yang berasosiasi dengannya. Lalu genesa dikategorikan menjadi 2 sebagaimana berikut. Yang pertama itu ada endapan primer. Nah, endapan primer itu pada umumnya ditemukan pada emas yang dalam bentuk logam natif yang terdapat dalam retakan batuan kuarsa dan dalam bentuk mineral yang terbentuk dari proses magmatisme dan vulkanisme. Lalu kalau endapan pressure itu emas juga ditemukan dalam bentuk emas aluvial yang terbentuk karena proses pelapukan terhadap batuan-batuan yang mengandung emas atau sebagai hasil dari pergerakan endapan primer. Endapan epithermal loss fluidation itu endapan emas epithermal LS di Pulau Jawa diidentifikasi sejak beberapa dekade terakhir. Namun dalam beberapa tahun terakhir pemahaman tentang karakteristik sistem mineralisasi semakin membaik. Selain itu juga penemuan-penemuan baru jenis penambangan ini juga dilakukan di berbagai tempat. 10 deposit emas epithermal LS telah dipilih untuk menjadi dijelaskan dalam di bagian ini. Nah, berikut ini ada peta endapan epithermal loss fluidation di Pulau Jawa. Lalu selanjutnya itu pemanfaatan emas itu pertama ada di bidang pesawat luar angkasa, ada di komponen di dalam komputer untuk tambal gigi, lalu bisa juga digunakan di perhiasan, aspek finansial, komponen elektronik, dunia kesehatan, penghargaan, dan komponen dalam produksi kaca. Lalu produsen komoditi emas di dunia. Jadi Cina itu merupakan negara dengan produksi emas terbesar di dunia. Total produksi emas Cina rata-rata mencapai 360 ton per tahun. Nah, King Gold itu merupakan salah satu perusahaan emas terbesar di Cina yang banyak menghasilkan emas bagi dunia. Kemudian di urutan kedua ada Australia dengan produksi emas sebesar 270 ton per tahun. Salah satu perusahaannya itu Gold Road Research. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu Indonesia juga merupakan salah satu produsen emas yang terbesar di dunia di posisi ke-7. Salah satu perusahaannya itu ada PT Freeport yang menjadi salah satu penyumbang emas besar yang berada di Indonesia. Emas sekarang itu menjadi salah satu bagian hal yang penting banyak sekali di industri yang menjadikan emas salah satu bahan utamanya seperti di industri-industri yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Tommy. Ya, untuk proses pembentukan endapan dan geologinya akan dibagi menjadi 4 aspek, yaitu tatanan geologi. Mungkin bisa dilanjut, Audi. Ya, untuk tatanan geologi, lingkungan pengendapan atau keterdapan endapan, biasanya biji epithermal fluidation itu terbentuk pada lingkungan hidrotermal yang berada di dekat permukaan, mempunyai temperatur dan tekanan yang relatif rendah, dan biasanya berasosiasi dengan kegiatan magmatisme alkali, yang seringkali endapannya dijumpai dalam produk vulkanik seperti sedimen vulkanik. Next. Nah, di sini ada 4 aspek proses geologi. Proses geologi ini endapan epithermal merupakan endapan yang terbentuk di dekat permukaan dan kondisi temperatur yang rendah. Parameter yang paling berperan itu temperatur dan tekanan. Terus ada tectonic settling. Tectonic settling itu di Indonesia, Pulau Jawa merupakan salah satu daerah yang memiliki endapan epithermal sulfidation yang terbentang mengikuti arah timur barat sejajar dengan jejak parit subduksi baru di selatan. Nah, Jawa dianggap sebagai bagian dari busur pulau yang terbentuk di atas zona subduksi utara dan membentuk batas lempeng India, Australia, dan Eurasia. Nah, untuk magmatic belts dan tectonic evolution berdasarkan usianya dan karakteristiknya, sebenarnya ada 4 busur magmatik yang telah dikenali, yaitu Cretaceous Eocene, Oligocene Lower Miocene, Middle Miocene, Pliocene, dan Quaternary Age. Nah, untuk busur magmatik Cretaceous Eocene terpotong secara terbatas di wilayah Jawa Barat. Nah, untuk akhir Eocene, fragmen benua ini terlepas dari benua Gondwana yang bertabrakan dengan sebuah magmatik Cretaceous Eocene. Nah, tabrakan ini menjadi alasan berhentinya vulkanisme yang menyebabkan zona subduksi. Nah, untuk busur magmatik Oligocene Miocene terpotong di bagian selatan Jawa dan terkenal sebagai formasi Andesitua seperti formasi Jampang di Jawa Barat dan formasi Mandalika di Jawa Timur. Nah, untuk busur vulkanik Quarter terdiri dari
bangunan vulkanik subaerial yang tersebar di bagian tengah Pulau Jawa. Nah, sabuk vulkanik ini memerankan karakter yang relatif normal untuk pengaturan busur vulkanik. Nah, untuk keterkaitan mineralisasi epithermal sulfidation, sebagian besar endapan epithermal sulfidasi rendah, termasuk dari sekitar 60% dari urat benda dunia. Nah, terkait dengan basal riolit atau rangkaian vulkanik dalam spektrum esensional yang luas pengaturan tektonik termasuk intra, dekat, dan busur belakang serta keretakan pertumbukan. Nah, beberapa endapan epithermal sulfidation juga menyertai ekstensi magmatisme alkali. Nah, untuk karakteristik bentuk endapan mungkin bisa di next. Nah, endapan epithermal ini biasa ditemukan sebagai sebuah pipa seperti zona di mana batuan mulai berfriksasi dan teralterasi atau terubah pada tingkat yang tinggi. Uratnya ditemukan khususnya di sepanjang jalan patahan, namun mineralisasi uratnya mempunyai tipe yang discontinue. Nah, mungkin bisa di next. Nah, untuk zona-zonanya ada zona alterasi. Zona alterasi ada propilitik dalam, argilit, potasik, filik, dan skarn. Untuk zona mineralisasinya mungkin bisa dilanjut. Kita ambil contoh yang ada di endapan Pokor, itu ada zona pasir Jawa, ada Cigua, ada Kubang Cicau, dan ada Ciuruk. Nah, untuk yang paling besar endapannya itu ada di Ciuruk. Dan Ciuruk ini ada endapannya sebanyak 55,9 ton emas dan 534,6 ton perak dengan panjang lebih dari 1.500 meter dan kedalaman lebih dari 300 meter. Untuk zona litologinya diambil di Pulau Halmahera yang punya dua domain geologi, yaitu geologi timur dan geologi barat. Nah, untuk geologi barat ini merupakan ladang emas. Nah, untuk kalau geologi timur ini merupakan busur vulkanik aktif yang terletak di atas zona subduksi. Ini bisa dilanjut ke Alif. Nah, ya, selamat pagi Pak Ali, Pak Syafrizal, dan teman-teman semua. Nah, perkenalkan saya Alif 1936, yaitu selanjutnya adalah bab 3, yaitu konsep penambangan dan pengolahan. Nah, untuk bentuk endapan sendiri sesuai dengan judul yaitu emas dengan tipe urat, berarti endapan di sini adalah berbentuk urat atau vein. Nah, berikut adalah salah satu contoh bentuk urat yang ada di Gunung Pongkor, di mana di Gunung Pongkor ini terdapat 4 jenis urat, yaitu adalah Ciuruk, ada Kubang Cicau, Ciguha, dan Pasir Jawa. Nah, untuk yang di gambar sebelah kanan merupakan adalah tipe vein utama yang ada di Gosowang yang ditambang oleh PT Nusa Halmahera Mineral. Bisa di next. Nah, pada umumnya endapan epithermal dengan sulfidasi rendah berbentuk seperti yang ada di gambar. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah metode penambangan. Nah, untuk metode penambangan sendiri, untuk tipe endapan emas dengan tipe urat sendiri itu bisa dilakukan dengan penambangan terbuka atau dengan penambangan bawah tanah. Untuk pertambangan terbukanya menggunakan metode open pit, di mana open pit mining merupakan salah satu metode penambangan secara terbuka yang dicirikan dengan bentuk tambang berupa corong atau kerucut terbalik di permukaan bumi. Nah, contohnya itu untuk open pit ini berada di daerah Cineam yang kemarin kita kunjungi, dan untuk skala industrinya atau skala besarnya itu ada di PT Natarang Mining dan PT Nusa Halmahera Mineral. Nah, untuk metode penambangan bawah tanahnya itu ada metode cut and fill. Yang pertama yaitu cut and fill ini merupakan salah satu metode penambangan bawah tanah yang menggunakan sistem penyangga dengan material pengisi film material dan juga penyangga secara sistematis dengan salah satu material penyangga buatan. Nah, cut and fill ini diterapkan di jebakan emas yang ada di Gunung Pongkor. Nah, selanjutnya untuk metode penambangan bawah tanah ada sublevel stopping. Nah, sublevel stopping ini adalah metode penambangan yang menerapkan melakukan penambangan di antara dua level yang berurutan. Dan pada umumnya jarak antara level itu adalah 30-70 meter. Nah, selanjutnya adalah shrinkage stopping. Nah, shrinkage stopping merupakan suatu cara penambangan yang termasuk overhand stopping, di mana tipe metode ini adalah dengan cara melakukan penambangan dari arah bawah ke arah atas atau yang disebut dengan overhand stopping. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah square set stopping. Nah, square set stopping ini merupakan sistem penambangan dengan penyanggaan sistematis
yang saling tegak lurus ke segala arah. Nah, biasanya square set stopping ini cocok untuk endapan dengan batuan yang lunak, karena itu cara penerbangan ini sulit untuk diubah ke cara penerbangan yang lain. Bisa di Nah, selanjutnya adalah pemurnian dan pengolahan. Nah, pemurnian emas di Indonesia sendiri itu masih menerapkan sistem yang namanya proses hidrometalurgi, di mana hidrometalurgi merupakan teknik pemisahan yang menggunakan larutan atau reagen kimia untuk menangkap atau melarutkan logamnya. Nah, teknik ini dapat diterapkan untuk memisahkan logam. Teknik ini dapat diterapkan untuk memisahkan logam emas dari biji emas yang berkadar rendah. Terus hidrometalurgi dilakukan karena semakin sulitnya ditemukan biji emas yang kadar tinggi, sehingga proses ekstraksi logam ini biasanya berlangsung pada temperatur kamar dan melibatkan reaksi air. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah potensi dampak terhadap lingkungan. Nah, untuk potensi dampak terhadap lingkungan sendiri, biasanya pertambangan emas yang ada itu masih menggunakan sistem yang namanya menggunakan merkuri, di mana merkuri ini bersifat racun. Dan apabila terbawa oleh air, merkuri ini dapat mencemari lingkungan seperti lingkungan air yang ada di sungai dan dapat mencemari air tanah di daerah itu sendiri. Nah, bisa di next. Nah, selanjutnya adalah bab 4 atau penutup. Untuk kesimpulan, endapan biji epithermal adalah endapan yang terbentuk pada lingkungan hidrotermal dekat permukaan, mempunyai temperatur dan tekanan relatif rendah, berasosiasi dengan kegiatan magmatisme alkali yang sering kali dijumpai di dalam produk vulkanik atau sedimen vulkanik. Nah, untuk yang kedua adalah emas biasanya dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti perhiasan, uang emas, komponen elektronik, komponen di dalam komputer, tambang gigi, dunia kesehatan, dan lain-lain. Nah, untuk endapan emas tipe urat ini biasanya ditambang dengan menggunakan metode penambangan terbuka atau open pit dan penambangan bawah tanah seperti sub cut and fill, terus sub level stopping, circuit stopping, dan square set stopping. Donasi alterasi hidrotermal pada sistem epithermal menurut Cobert and Leach 1996 diklasifikasikan sebagai propilitik dalam atau inner propilitik, argilik, watafik, filit, dan skarn. Emas dengan tipe ini biasanya diolah dengan menggunakan prinsip hidrometalurgi. Dan yang terakhir adalah salah satu contoh mineralisasi emas dengan tipe urat, yaitu ada di endapan Gunung Pongkor. Bisa di next. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan ke Pak Ari atau ke Pak Syafrizal. Terima kasih.